Haleluya, haleluya ku menang. Haleluya, haleluya ku menang. Haleluya, haleluya ku menang. Wah, senang semua ya kita Kak ya. Iya. Karena kita semua menang, bukan aku aja ternyata yang menang Kak. Iya, semuanya Adik-adik kan? juga menang. Adik-adik. Iya. Jadi kalau kita hati yang gembira, kita bisa mengungkapkan dengan nyanyian. Dengan nyanyian, Benar, kan? puji-pujian kepada Tuhan kan? Puji-pujian kepada Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, kalau hati kita senang, kita mau menyenangkan Tuhan sekarang. Iya kan? Adik-adik tahu nggak lagu yang tadi tuh? Haleluya, haleluya ku menang. Nah, nama lagunya apa? Ku menang. Ku menang Kak? Ku menang. Oke, adik-adik, kalau misalnya belum tahu, ayo kita belajar sama-sama. Yang jelas adik-adik berdiri semua. Yuk, yuk. Ayo berdiri, karena orang menang tuh nggak mungkin loyo. Dia semangat, ya kan? Oke, ya kita mulai ya. Haleluya, haleluya ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya ku menang. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya ku menang. Haleluya, haleluya ku menang. Luar biasa. Jadi kita menang karena Yesus adik-adik. Betul banget Kak. Iya kan? Oke adik-adik, kita tadi jadi pemenang ya. Sekarang kita mau belajar dari Yesus adik-adik. Yesus itu penuh kasih, ya kan? Dia memberikan hidupnya buat kita. Iya. Nah, ini Kasih. ada lagunya nih, ya kayak kasih itu kayak gimana sih? Kasih itu Kak lemah lembut Kak. Lemah lembut ya. Lemah lembut. Kasih. Habis Habis itu apa Kak ya? mengampuni. Mengampuni, bener banget. Iya kan? Selain itu kasih Tuhan itu Murah hati. Murah hati. Nah, Itu kasih Tuhan ya Kak ya? itu kasih Tuhan. Kita sama mau belajar juga Iya, untuk tentang kasih Tuhan. kasih Tuhan. Nah, lewat lagu ini sama-sama kita belajar lagunya, sama belajar tentang kasih nih adik-adik. Oke? Oke. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih, kasih murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Sekali lagi ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih, kasih murah hati. Kasihmu,
kasih-Mu kudus tiada. Oke, jadi kasih Tuhan gak ada batasnya adik-adik. Nah, kita masih mau menguji Tuhan lagi gak nih? Oh, masih Kak. Iya ya. Nah, karena kasih Tuhan tiada batasnya, kita merasakan kebaikan Tuhan, ya kan? Bener. Kita bisa ngerasain dari kecapan. Kecapan bisa Mengecap, Kak? Iya. ngerasain bisa kan? Bisa. Nah, kita mau mengecap kebaikan Tuhan. Kebaikan nih. Tuhan. Kalau kita kecap berarti artinya kalau manis-manis gitu Kak ya? Manis. Wah, kalau Tuhan baik berarti artinya baik ya Kak? Baik. Wah, benar tuh. Berarti kita harus mengecap dan melihat ya Kak? Iya betul. Udah Benar. kita rasain, kita lihat nih adik-adik. Seperti lagu ini nih adik-adik. Oke? Coba ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke, luar biasa. Biasa Kak ya? Tuhan memelihara kita selalu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian lagi adik-adik. Oke. Nah, kita sama-sama menyanyikan. Yang belum tahu bisa belajar, yang udah tahu kita nyanyikan bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa
seperti kakak berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah nama Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan oleh kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan. Biarlah kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Kila minggu ini. Nah, kita mau belajar tentang apa? Firman Tuhan. Nah, buat adik-adik kalau mau mendengarkan firman Tuhan, cerita yang sangat luar biasa di minggu ini, adik-adik harus duduk yang manis dengerin kakak. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, tolong diambil Alkitabnya ya. Sudah diambil Alkitabnya, dibuka di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nah, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak mau tanya, apakah adik-adik ingat nih cerita firman Tuhan minggu lalu tentang ayah dan ibu Maria dalam menanti kelahiran Tuhan Yesus. Nah, mereka itu sangat sabar sekali walaupun mereka menemukan banyak kesulitan adik-adik. Mereka sampai ditolak oleh penginapan saat mau melahirkan Tuhan Yesus. Mereka tetap berjuang, berusaha sampai mereka menemukan kandang. Kandang apa adik-adik? Ayo diingat. Kandang domba. Dan akhirnya apa? Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Tapi adik-adik kira-kira ya, apakah ada yang tahu tentang kelahiran Tuhan Yesus selain Ibu Maria atau Bapak Yusuf? Apakah kira-kira pemilik kandang tahu ya tentang kelahiran Tuhan Yesus? Wah, ternyata adik-adik tidak di luar dugaan. Ada orang-orang yang tahu yang jauh dari Bethlehem itu mengetahui tentang kelahiran Tuhan Yesus. Siapakah orang-orang itu adik-adik? Orang-orang itu adalah orang-orang Majus dari timur yang sangat jauh sekali dari Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus. Orang-orang Majus ini adik-adik adalah orang-orang yang sangat kaya. Mereka itu orang yang sangat pintar dan terkenal. Mereka mengetahui bahwa akan lahir raja di atas segala raja. Wah, mereka penasaran adik-adik. Kita harus pergi mencari siapakah raja di atas segala raja itu, kata orang-orang Majus. Mereka pergi dari timur, ya. Mereka naik apa? Mereka naik unta. Dulu belum ada mobil adik-adik, belum ada pesawat. Mereka berjalan, mereka mencari di mana bayi Yesus. Mereka berjalan. Nah, di tengah perjalanan adik-adik, mereka mampir di kerajaan Herodes. Nah, mereka bertemu dengan Raja Herodes. Mereka bertemu. Nah, Raja Herodes itu mengenal orang-orang Majus ini karena mereka terkenal orang yang sangat pintar dan kaya. Lalu orang Majus ini berkata kepada Herodes, Raja Herodes, apakah kalian tahu bahwa hari ini telah lahir
raja di atas segala raja, raja yang akan menggantikanmu, kata orang Majus. Lalu terkejutlah Raja Herodes. Saya nggak pernah tahu ada raja yang akan menggantikan aku. Lalu berpikirlah Raja Herodes, aku tidak mau ada orang yang menggantikan aku, kata Raja Herodes. Lalu Raja Herodes bilang, saya nggak tahu di mana. Pergilah kalian mencarinya. Nanti kalau kalian sudah mendapatkan dia, tolong kalian beritahukan kepada saya, kata Raja Herodes kepada orang-orang Majus. Lalu pergilah orang-orang Majus ini mencari di mana bayi Yesus. Sampai tiba di malam hari, sudah sangat gelap. Mereka melihat bintang, adik-adik. Mereka pikir itu adalah tanda kita harus mengikuti bintang itu. Ketika bintang itu masih berkedip menuntun jalan kita, pasti bayi daripada raja dari segala raja ada di sana, kata orang Majus. Mereka itu berjalan di malam hari. Mereka itu dengan sabar, adik-adik. Mereka itu tidak takut, ya, walaupun mereka banyak yang mengintai. Mungkin ada perampok di malam hari, tapi mereka percaya mereka itu mau bertemu, mau menyembah, ya, mau menyembah siapa? Menyembah bayi raja di atas segala raja. Mereka itu sangat ingin bertemu dengan raja di atas segala raja, itu adalah bayi Tuhan Yesus. Mereka mengikuti, ya, bintangnya masih berkedip-kedip mengarah. Dan tibalah orang-orang Majus di depan sebuah kandang domba. Di situ bintangnya berhenti. Lalu orang Majus masuk ke dalam. Tek, tek. Mereka melihat, ternyata benar adik-adik, di dalam kandang domba ada Bapak Yusuf dan juga Ibu Maria dan beserta bayi Yesus. Mereka langsung bersembah sujud. Mereka mempersembahkan yang terbaik kepada bayi Tuhan Yesus. Mereka mempersembahkan ada emas, kemenyan, dan mur. Mereka sangat luar biasa dengan kegigihan mereka, kesabaran mereka. Akhirnya orang-orang Majus bisa bertemu dengan bayi Tuhan Yesus, yaitu raja dari segala raja. Dan setelah itu, setelah mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, mereka pun pergi pulang. Mereka berpikir karena ada pesan daripada malaikat Tuhan bahwa kelahiran Tuhan Yesus tidak usah disampaikan kepada Raja Herodes. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Karena malaikat sudah tahu bahwa Raja Herodes tidak suka ketika ada raja baru yang akan menggantikan kekuasaannya. Raja Herodes itu mau mengutus orang-orang untuk mencari bayi yang berumur 2 tahun untuk semuanya dibunuh. Nah, kira-kira Raja Herodes itu bisa menemukan bayi Yesus tidak adik-adik? Tapi ada pesan malaikat kepada Bapak Yusuf untuk segera pergi dari Bethlehem. Lalu pergilah Yusuf dan Maria bersama bayi Yesus dari Bethlehem pergi supaya menghindari pencarian daripada Raja Herodes. Akhirnya bayi Yesus terselamatkan dan Yesus lahir sebagai juru selamat manusia. Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti orang Majus? Orang Majus itu, mereka itu tetap sabar
dan percaya, bahkan mencari Yesus, mereka tidak takut ya. Walaupun mereka di perjalanan bakal bisa ketemu perampok ya, tapi mereka akhirnya menemukan bayi Yesus. Nah, adik-adik juga harus seperti itu, harus sabar ya. Apapun yang kita hadapi dalam pelajaran adik-adik, walaupun adik-adik itu sulit untuk mengetahui pelajarannya, tapi kalau adik-adik tetap sabar dan belajar dan memperhatikan guru yang mengajar, pasti adik-adik bisa menghadapi ujian sekolah, bisa mendapatkan apa? Nilai yang bagus. Nah, adik-adik harus sabar dan percaya akan Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik, selalu memberikan jalan yang terbaik buat adik-adik. Asal adik-adik benar-benar percaya kepada Tuhan, rajin, sabar, dan tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan, dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Loh, maksudnya mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan seperti apa ya? Nah, adik-adik dengan mendengarkan kata-kata orang tua, tidak melawan orang tua, dapat nilai bagus di sekolah, itu adalah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, itu adalah harta yang sangat baik, itu adalah harta terbaik ya, dipersembahkan kepada Tuhan, kepada bayi Yesus. Nah, adik-adik juga harus seperti itu, harus mempersembahkan yang terbaik melalui sikap adik-adik yang baik ya, mau belajar ya, tidak malas-malasan, rajin. Nah, itu adik-adik mencerminkan bahwa adik-adik itu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, demikian firman Tuhannya hari ini adik-adik ya. Kita mau berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini telah mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mau jadi anak yang sabar, rajin, mau mempersembahkan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau jelaskan untuk aktivitasnya. Kelas plan seperti biasa, nanti kakak akan berikan gambar. Gambar itu gambarnya 3 orang Majus. Nanti adik-adik yang kelas plan bisa gambar dengan bagus ya adik-adik. Nah, kalau untuk kelas Grow dan Fruitful, kakak akan memberikan teka-teki silang. Ada 8 pertanyaan ya, adik-adik harus jawab. Dan jawabannya yaitu tulis di kolom-kolom teka-teki silangnya. Dan adik-adik harus pastikan baca di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nanti adik-adik akan menemukan jawabannya di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nah, jangan lupa untuk di-tag di Instagram GBI Rem atau Harvest Rem, atau bisa kirim ke kakak-kakak ke nomor WhatsApp kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Ditunggu ya untuk aktivitasnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.